Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata Buruh Hapot mengatakan bahwa pembangunan JIS tidak sesuai panduan kami. Kok bisa begitu ya? Padahal itu sesuai dengan apa yang ia lakukan begitu kan? Ya, master plan-nya seperti apa begitu. Jadi inilah yang kemudian seolah-olah ada politisasi ya, seolah-olah ada intervensi begitu kan, sehingga mau tidak mau si Buruh Hapot itu mengatakan seperti ini, bahkan direvisi di situ begitu ya, di webnya begitu kan, di situsnya begitu kan. Kalau Buruh Hapot saja bisa diintervensi dengan berbagai hal begitu kan, seharusnya kan cerita begitu kan, sebagai legitimasi, sebagai bentuk kepercayaan ya kepada publik, kepada perusahaan-perusahaan besar, bahwa Buruh Hapot itu benar-benar ya konstruksi atau konsep kontraktor yang luar biasa dan bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kalau seperti ini kan terkesan gimana ya? Pada hakikatnya bisa saja dugaan-dugaan seperti ini ada intervensi dari orang lain di situ begitu untuk mengakui bagaimana ini begitu ya. Bahkan ada yang direvisi di situ begitu ya. Tetapi kenapa kok dari dulu dimunculkan ya bahwa ini karya saya. Jadi kan lucu di situ. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, namanya keren ya, Buruh Hapot ya, kerjanya cuma tukang pandu. Ya bisa saja begitu kan. Kok bisa begitu ya? Ada apa begitu? Ocehan sepihak Buruh Hapot ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen. Padahal yang saya lihat apa yang dikerjakan Buruh Hapot itu ya di JIS itu benar-benar ada begitu kan. Bahkan konstruksinya sendiri begitu, konsepnya begitu ya, katanya dari si Buruh Hapot tidak sesuai, padahal itu sudah sesuai begitu kan. Yang kita gelinya adalah sekelas perusahaan Buruh Hapot bisa saja manut ya diintervensi oleh pihak yang berkepentingan soal JIS ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah pembuat makar terbaik. Tunggu saja tanggal mainnya begitu kan. Jadi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, kenapa begitu ya? Ada apa begitu kan ya? Apakah jangan-jangan hanya dikritik begitu kan, lalu kemudian down, lalu kemudian tidak dipercaya lagi dan apa begitu kan. Kalau dia membantah setidaknya kan memberikan klarifikasi begitu kan ya, bahwa ini sudah standar FIFA, ini sudah standar konsep dan sebagainya, kan selesai di situ begitu ya. Ya mungkin ada intervensi yang lebih kuat, mungkin ya bisa saja ikut-ikutan orang-orang FIFA begitu ya. Mereka emang kesulitan kan ya. Buruh Hapot mencel-mencel ya ketika di laman sebelumnya ada di JIS ya. Tetapi ketika pemberian ngotot mau renovasi, tiba-tiba laman terkait gedung ya JIS hilang ya. Proyek bikin lab ya, bola menggiurkan. Coba ya kita lihat nanti, gurih lah. Ya kita lihat nanti bagaimana klarifikasinya begitu ya. Bahkan sampai membuat tim luar biasa begitu ya untuk mencari celah Anies Baswedan di situ begitu. Semua bisa ditekan rezim politik kebencian. FIFA aja yang seharusnya memberi sanksi karena pembatalan Piala Dunia U20, khusus Kanjuruhan malah dikasih kesempatan lagi begitu ya. Banyak sekali begitu kan. Ini kan lobby-lobbynya si Erick Thohir begitu. Pastinya seperti itu. Tidak mungkin lah, seharusnya kan kena sanksi di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti ya, karena ingin menjadi calon presiden, kita buktikan saja apakah di PHP atau apa begitu ya. Ini. Nah, bro, ini satu bentuk lepas tanggung jawab. Mengapa ya baru ngomong ya ketika penguasa bilang tidak sesuai persyaratan FIFA ya. Mengapa ketika proyek berjalan tidak bersikap tegas atau mundur dari JIS ya. Sekarang malah menuduh tidak sesuai. Betul begitu kan? Kan aneh bagi mereka begitu kan. Jadi persoalan-persoalan ini ya kemudian menjadi spekulasi, menjadi polemik begitu ya. Ya kalau memang tidak sesuai standar FIFA kan seharusnya diperbaiki di situ begitu kan. Ini kan sangat disayangkan. Katanya tidak sesuai dengan master plan-nya, tidak sesuai dengan konsepnya dan sebagainya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Buruh Hapot ya, pembangunan JIS tak sesuai panduan kami, katanya begitu ya, dikutip dari CNN Indonesia. Buruh Hapot ya buka suara soal polemik ya pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS begitu ya. Buruh Hapot menegaskan pembangunan JIS tidak sesuai panduan mereka. Bahkan melalui keterangan tertulisnya, Buruh Hapot mengklarifikasi peran dan kontribusi perusahaan dalam proyek Jakarta International Stadium JIS begitu ya. Buruh Hapot merupakan perusahaan jasa desain ya, rekayasa dan konsultasi ya. Buruh Hapot tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini, katanya begitu ya. Kalau tidak diminta begitu kan, kenapa tidak diusulkan pada waktu itu, waktu pengerjaan begitu kan? Seolah-olah sudah menimbulkan apa?
menampilkan di situs webnya itu adalah karya si Hapod ini begitu. Ini kan sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Bahkan buruh Hapod diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain ya. Dalam hal ini adalah konsultan yang ditunjuk Jakon ya. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal ya dari buruh Hapod. Tulis buruh Hapod dalam keterangan tertulisnya. Ini kan bisa diintervensi hal-hal seperti ini begitu kan. Sudah jelas begitu mainnya gimana begitu kan. Padahal rujukan-rujukan Hapod itu begitu kan, buruh Hapod ini adalah sudah standar FIFA begitu. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Apakah benar? Tunggu saja ya, klarifikasi saja di Jack Pro ini begitu ya. Menurut buruh Hapod pihak Jakarta konsultan ya Konsultindo ya Jakon meminta buruh Hapod untuk membuat panduan desain ya, desain guidelines ya serta memberikan jasa konsultan mulai Desember 2018 ya hingga Maret 2019. Bahkan ya lingkup pekerjaan mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain ya, preparation ya, of concept design ya, bahkan penilaian untuk soal teknis dan komersial, technical and commercial assessment ya. Konsep rencana itu untuk arena di sekitar stadion, konsep master plan of the surrounding area serta peta jalan implementasi proyek ya, implementation roadmap. Ya kita buktikan saja. Kalau memang hanya konsep begitu ya, hanya membuat desain seperti itu begitu kan, tetapi yang mengerjakan misalnya orang-orang lokal ya ngapain kita ada masalah begitu kan. Karena pada hakikatnya apakah semuanya kalau konsepnya desainnya dari Hapod, apakah konstruksinya dari Hapod juga begitu kan, kan tidak begitu kan. Jadi yang tahu itu mungkin memanfaatkan orang-orang lokal di situ ya bisa saja begitu, seperti apa yang dikatakan Anies Baswedan, pekerjaan semuanya rata-rata itu adalah lokal begitu kan. Bisa saja Jack Pro ya meminta ya kepada buruh Hapod ya, buruh Hapod untuk berdesain ini begitu, bisa saja hanya minta seperti itu begitu kan. Kalau tiba-tiba tidak sesuai dengan konsep gimana begitu ya. Bahkan selama masa ya perbuatan panduan itu, perusahaan semestinya agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi, tulis buruh Hapod ya. Temuan soal hasil tinjauan perusahaan yang mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari buruh Hapod ini telah disampaikan oleh buruh Hapod ya, buruh Hapod dalam surat terpisah. Bahkan buruh Hapod yang menyatakan ya merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih detail di laman resmi perusahaan mengenai ruang lingkup pekerjaan ya dalam proyek JIS guna menghindari ya kesalahan informasi dan persepsi, agar ya publik memahami secara utuh dan tepat ya mengenai peran buruh Hapod. Demikian pernyataan buruh Hapod begitu ya. Ini kan sudah jelas-jelas dilakukan ya, diklarifikasi oleh buruh Hapod. Bagaimana Jack Pro nanti begitu, kita tunggu saja bagaimana klarifikasinya begitu kan. Bisa saja desainnya saja begitu dari ya buruh Hapod di situ, kontraktornya ya bisa saja orang-orang lokal begitu kan. Ini adalah yang kemudian menjadi spekulasi begitu kan ya. Setidaknya kan ngapain masih muncul spekulasi begitu ya. Kalau mau dipakai aja begitu, kalau diperbaiki silakan diperbaiki begitu kan. Tidak usah sana sini putar sana sini begitu ya, seolah-olah ada apa begitu ya. Nanti kalau misalnya katanya mau dibongkar begitu di sini, ya gimana nanti begitu kan, merubah konstruksi ini semua begitu kan. Tetapi kita tunggu saja bagaimana perkembangan politik hari ini begitu ya. Begitu kejamnya luar biasa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.